Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wahdah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Para bapak dan ibu, akan kita lanjutkan membaca kitab Al-Kabair yang ditulis oleh Imam Az-Zahabi tentang dosa-dosa besar, yang hari ini akan saya bacakan Al-Kabiratus Sadisah wal Khamsun, dosa besar yang ke-56 ya, As-Sadisah wal Khamsun, yaitu lubsul harir wa zahab lirrijal. Termasuk dosa besar menurut Imam Az-Zahabi adalah laki-laki yang memakai sutra dan emas. Dalam hadis sahih baik yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari maupun Imam Muslim, Rasulullah SAW bersabda, man labisal harira fid dunya lam yalbashu fil akhirah. Kata Rasul, barang siapa yang memakai pakaian sutra di dunia, dia tidak akan memakainya di akhirat. Wa hadza amun fil jundi wa ghairihim liqauli sallallahu alaihi wasallam, hurrima lubsul harir wa zahab ala dzukuri ummati. Ini kata musannif, kata Imam Az-Zahabi, itu ketentuan berlaku umum, baik bagi para tentara, para prajurit maupun yang lain-lainnya. Karena kata Rasul SAW, diharamkan memakai al-harir, kain sutra, dan emas bagi laki-laki dari umatku. Kemudian ada hadis lain yang juga senada, yaitu hadis yang diriwayatkan dari Hudzaifah bin Al-Yaman radhiyallahu anhu, di mana beliau berkata, nahana Rasulullah SAW an nashriba fi aniyati zahab wal fiddah wa nakula fiha wa an lubsil harir wa dhibaj wa najlisa alaiha. Maksudnya sama, bahwa Rasulullah melarang kita, kata Hudzaifah, untuk minum serta makan di tempat yang terbuat dari harir, dari zahab, ya, dari emas dan perak. Dan juga kita dilarang memakai pakaian yang terbuat dari sutra. Dan ada beberapa hadis lain yang intinya sama, ya, intinya isinya sama, betapa Rasulullah SAW meminta kita hati-hati, jangan memakai pakaian dari sutra bagi laki-laki, jangan memakai emas dan perak bagi laki-laki, tetapi boleh bagi perempuan. Dan boleh sutra juga untuk kepentingan tertentu, misalnya untuk pengobatan. Misalnya seorang yang saking sensitifnya kulitnya itu merasa alergi kalau pakaiannya kasar, hanya dia tidak alergi kalau pakai sutra. Sepanjang itu rekomendasi dari ahlinya, ahli kedokteran tentu, maka itu termasuk istisna, termasuk uzur syar'i. Tetapi kalau tidak ada uzur sama sekali, maka harir, sutra, dan juga emas, perak itu haram bagi laki-laki. Para bapak dan sekalian, sesungguhnya yang ingin Rasulullah sampaikan itu tidak sekadar emas dan sutranya, tapi semangatnya dan ruhnya, bahwa seorang muslim, seorang mukmin hendaklah jangan berlebih-lebihan dalam berpakaian, dalam memakai fasilitas hidup, sampai kemudian pakai pakaian yang ada pada badannya senilai sekian puluh juta, misalnya sekian puluh ratus juta misalnya, itu sesuatu yang ghulu. Dan seorang yang ghulu adalah orang yang sangat tidak disukai Allah Subhanahu wa taala, tidak disukai Rasulullah SAW. Betapapun bukan emas, betapapun bukan sutra, tetapi kalau berlebihan, pakaiannya harganya 5 juta, sepatunya harganya 10 juta,
kemudian cincinnya macam-macam dan harganya sekian. Nah itu juga termasuk yang hulu. Orang yang berlebihan dalam memakai sesuatu itu sangat dibenci Rasulullah SAW. Dan sisi lain secara sosiologis, orang yang berlebihan untuk mencukupi kepuasan dirinya terkait dengan pakaiannya, dia cenderung untuk menjadi orang yang butuh banyak biaya untuk hidupnya, sehingga dia tidak akan cepat kaya. Ketika ia tidak cepat kaya, maka tidak akan segera ia merasa perlu memberi orang. Dia tidak akan segera untuk menjadi orang yang tangan di atas, yang lebih baik daripada tangan di bawah. Sebaliknya, ketika seorang hidupnya secukupnya, sekedarnya, sesederhana mungkin, maka ia akan cepat jadi orang kaya, dan dia akan segera menjadi orang yang merasa perlu menjadi orang yang tangan di atas daripada tangan di bawah. Karena itulah semangat yang terpenting adalah bagaimana kita untuk punya peduli pada yang lain, tidak berlebih-lebihan dalam berpakaian, dalam menghias diri. Memang Allah suka keindahan, tetapi keindahan yang Allah inginkan adalah keindahan yang secukupnya, tidak berlebihan. Karena itu bagi kita yang selama ini sudah punya kain sutra, mungkin bisa di Lego untuk dibuat bagi anak perempuannya, untuk istrinya, dan tidak usahlah kita pakai lagi. Wong pakai sutra dan tidak sutra ya sama saja, asal menutup aurat ya. Kalau orang kaya pakai pakaian yang murah pun akan dianggap pakaian yang mahal, dan sebaliknya kalau kita miskin pakai pakaian sutra pun ya orang tidak akan tahu, tidak akan nganggep kita itu pakai sutra. Paling-paling komentarnya kita pakai sutra kecewa. Jadi tidak usah kita cari anggapan orang, carilah anggapan dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga manfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.